Halo semua, ini adalah video ketiga dari modul Bias Decision Theory. Bersama saya Mas Ayu, kita akan mempelajari classifier dan discriminant function. Classifier itu bisa direpresentasikan dengan banyak cara. Kita sudah melihat beberapa decision rules dari bias yang direpresentasikan dengan posterior probability ataupun dengan race. Nah, biasanya kita bisa menggunakan set of discriminant function. Sebagai contoh di sini untuk input X dengan D dimensi atau artinya memiliki D feature, kemudian terdapat C kelas, maka kita bisa mendefinisikan discriminant function untuk setiap kelas. Kemudian hasil dari discriminant function ini terhadap suatu data X ini akan dibandingkan untuk menentukan aksi mana yang akan dilakukan. Biasanya classifier itu menggunakan atau memilih diskriminan terbesar. Jadi dari discriminant function yang kita miliki untuk sejumlah kelas, lalu akan dibandingkan nilainya. Decision rule-nya secara umum adalah akan memilih kelas WI jika GIX itu lebih besar daripada GJX atau J-nya itu merupakan kelas lainnya. Jadi untuk maksimum discriminant function, kita bisa menggunakan GIX itu merupakan negatif dari race untuk kasus-kasus yang menggunakan race, atau ya menggunakan maksimum posterior probability, menggunakan posterior probability PWI given X, atau kita bisa lebih sederhanakan, lebih mudah dengan menggunakan learn dari peluang X given WI ditambah dengan learn dari PWI. Versi diskriminan ini yang paling sering digunakan karena lebih simpel dan mudah dikomputasi. Discriminant function untuk dua kategori bisa kita ubah menjadi, kita akan mengassign W1 jika GX itu lebih besar dari 0, yaitu GX sendiri merupakan G1X dikurang G2X. Atau bisa kita tuliskan GX itu adalah peluang W1 given X dikurang dengan peluang W2 given X. Jadi kalau besar dari 0 kita assign sebagai W1. Atau kita bisa ubah juga dalam bentuk learn menggunakan GX sama dengan learn dari rasio, dari likelihood ratio ditambah dengan learn dari rasio prior probability-nya. Tapi terbalik ya, PW2 dibagi dengan PW1. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari classifier dan discriminant function. Jadi classifier terdiri atas beberapa discriminant function dan kita akan mengambil nilai yang paling maksimum dari sejumlah discriminant value tersebut. Kemudian kita juga sudah melihat versi discriminant function untuk dua kategori yang hanya menggunakan satu discriminant function saja. Oke, selamat belajar semuanya.